Tes Sufah. Tuhan membolak-balikan hati manusia itu apa maksudnya? Tuhan sanggup membolak-balikan hati manusia. Mungkin kita sering atau pernah mendengar seseorang mengucapkan kalimat seperti itu. Dan ternyata hal tersebut juga ada terdapat kisahnya di Alkitab. Lalu bagaimanakah caranya Tuhan membolak-balikan hati manusia? Apakah ada syarat tertentu yang harus dipenuhi supaya Tuhan mau membolak-balikan hati manusia? Atau dengan terjadi begitu sajakah Tuhan dengan kemahakuasaannya membolak-balikan hati manusia? Mari kita sama-sama cari tahu jawabannya. Kata Ibrani tesufah adalah berasal dari akar kata yang sama untuk sebuah ungkapan kembali atau berbalik yang maksudnya bertobat. Contohnya seperti yang terdapat dalam kitab Ulangan 39 ayat 2, 8, 10 dan kitab Ulangan 4 ayat 30. Kata berbalik dalam kitab Ulangan 4 ayat 30 yang menceritakan bangsa Israel sering diterjemahkan dengan kata kembali. Artinya mereka akan kembali kepada Tuhan, kemana selama ini mereka seharusnya selalu berada. Contoh lainnya terdapat dalam bunyi ayat-ayat berikut ini. Ulangan 30 ayat 2. Dan apabila engkau berbalik kepada Tuhan Allahmu. Ulangan 30 ayat 8. Engkau akan mendengarkan kembali suara Tuhan. Atau secara harfiah, engkau akan berbalik dan mematuhi suara Tuhan. Ulangan 30 ayat 10. Dan apabila engkau berbalik kepada Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu. Jadi sekali lagi kata tesufah atau kembali itu adalah benar-benar berarti berbalik. Dan di Alkitab kata tersebut banyak digunakan untuk menceritakan tentang bangsa Israel yang berbalik kepada Tuhan. Dengan sedih orang-orang Israel merasa berdosa karena telah memberontak terhadap Tuhan dan mengalami penderitaan. Kemudian mereka pun ingin bertobat dengan kembali atau berbalik datang kepada Tuhan. Salah satu contohnya adalah ketika orang-orang Israel ditawan di kerajaan Babilonia. Pada waktu itu orang-orang Israel harus membuat pilihan. Ketika mereka memilih berbalik kepada Allah, maka Yahweh sendiri yang akan membawa mereka kembali ke Yerusalem. Dan setelah mereka di Yerusalem, lalu Yahweh akan memberkati mereka seturut janjinya. Dan bagian dari berkat itu adalah bahwa Yahweh akan bekerja mengubah hati mereka untuk lebih tertuju kepadanya. Sehingga mereka dan anak-anak mereka akan mengasihi Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu sehingga engkau akan hidup. Dirangkum dari kitab Ulangan 30 ayat 1-10. Orang-orang Israel pada zaman itu memberikan respon dengan mendengarkan suara Tuhan melalui nabi-nabi mereka. Dengan tulus mereka mau berbalik kepada Tuhan. Dan apabila dengan segenap hati mereka akan setia serta menuruti perintah Tuhan, maka Tuhan akan membolak-balikan hati mereka dengan menyunat hati mereka. Jadi Tuhan menginginkan umatnya itu berbalik kembali untuk bertobat. Namun Tuhan juga memerlukan respon dari mereka ketika Tuhan membolak-balikan hati orang-orang Israel. Demikian juga dengan apa yang bisa terjadi pada zaman sekarang ini. Pengertian atau maksudnya Tuhan sanggup membolak-balikan hati manusia itu adalah bukan terjadi dengan begitu saja. Tetapi hal itu memerlukan respon dari kita atas ajakan Roh Kudus yang berbicara melalui hati dan pikiran kita. Sebab tugas Roh Kudus adalah memimpin kita ke dalam kebenaran. Dengan kita merespon suara Roh Kudus supaya kita mau berbalik dan bertobat dengan beriman kepada Yesus Kristus, maka itu artinya bahwa Tuhan membolak-balikan hati manusia kepada sumber kebenaran yaitu Yesus Kristus. Pertobatan yang sejati itu adalah lebih daripada bersedih karena dosa. Melainkan pertobatan yang sejati itu adalah suatu tindakan untuk berpaling dari dosa.